berbicara dari hati ke hati yuk Bun, biar kita lebih tenang. Hai Bun, apa kabar nih hari ini? Saya doakan agar Bunda-Bunda di sana selalu dilingkupi oleh perasaan bahagia. Full senyum lah pokoknya untuk hari ini dan seterusnya. Lagi nyiapin menu apa Bun buat keluarga? Apapun menunya, yang penting aura positif kita ketika menyambut mereka datang. Kalau ibu bahagia, yang lain juga ikut bahagia Bun. Begitu kan Bun? Nah Bun, hari ini aku lagi masak soto Bun, soto iga. Itu tetap aja ya Bun, saya masih pakai bumbu itu dari kakak saya. Jadi eh, saya sotonya itu pakai bumbu instan buatan kakak saya. Ini eh, nikmat banget. Jadi kalau anak-anak dapat bumbu soto dari kakak itu mereka semangat banget makannya Bun. Suami saya juga gitu Bun, cocok banget kalau dapat bumbu soto dari kakak. Nah ini saya udah mulai masukin daun bawang ya Bun. Nah itu saya juga masukin daun seledri. Ini nambah apa ya, harum gitu Bun, wangi kalau pakai daun seledri. Nah kemudian terakhir saya juga masukin apa tuh, bawang goreng ya Bun. Nah itu iganya Bun. Jadi hari ini tuh saya bikin soto iga, jadi campur-campur lah Bun, ada iga, ada daging-daging yang lain. Nah kemudian saya juga ngukus edamame ya Bun, ini saya dapat dari kakak juga. Ini dari kakak yang di Jember, dia selalu bawain edamame ketika anak saya pulang ke sini. Seolah rezeki tanpa batas ya Bun. Nah selesai masak, kegiatan saya berikutnya adalah beberes Bun. Seperti aktivitas bunda-bunda yang lain, kalau beberes ya paling gini-gini aja Bun. Cuman ngelap-ngelap meja, nyapu, rapi-rapiin kamar gitu doang sih Bun. Tapi aktivitas seperti ini kadang suka dilewatin atau bahkan males dilakuin buat bunda-bunda yang lagi bekerja. Soalnya kadang udah mager, udah males, udah capek selama kemarin di kantor ya Bun. Apalagi kalau kerjaan di kantor lagi banyak-banyaknya. Waduh itu kadang buat kita mager ya Bun. Buat kita ngerasa gampang capek gitu loh. Dan yang semakin buat kita gampang capek itu adalah pikiran. Jadi menurut saya kalau ada pikiran-pikiran yang buat kita menjadi berat saat bekerja, udah buang aja Bun pikiran-pikiran itu. Maksudnya nggak usah dipikirin gitu loh Bun, karena buang-buang energi juga sih kalau menurut saya. Mending mikirin yang bener-bener fokus ke pekerjaan. Kayak gini nih Bun, ini kan saya lagi beresin kamar ya. Ya jadi pikirannya nggak usah macem-macem Bun. Udah rapiin kamar ya rapiin kamar gitu aja, nggak usah eh, mikir yang berat-berat gitu loh Bun. Yang nggak perlu dipikirin ya nggak usah dipikirin Bun. Kita harus mencoba belajar buat memilah-milah lah Bun. Cara mikirnya gini Bun, kalau kita mikirin sesuatu yang buat kita berat dan itu nggak ada manfaatnya ke kita, ya udah jangan dipikirin Bun. Biarin sambil lalu aja pikiran itu. Cuman mampir doang. Misal nih, mikirin kesalahan orang lain atau kekurangan orang lain, eh, mikirin sesuatu yang harusnya dilakuin oleh orang lain. Sampai kadang kita dibikin kesel dengan pikiran-pikiran itu Bun. Nah, tapi sebenarnya itu nggak ada efeknya ke kita, Bun. Misal pekerjaan kita jadi lebih ringan atau merubah sikap seseorang seperti yang kita inginkan. Apalagi di lingkungan kerja, itu kan sesuatu yang sulit, Bun. Jadi ya udah nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting pekerjaan kita beres gitu aja. Biar pikiran kita nggak terlalu berat gitu, Bun, dan biar kerjanya tetap semangat. Nah, ini saya udah selesai nyapu di kamar saya, Bun. Berikutnya nyapu di kamar anak-anak. Ini cuacanya udah agak mendung-mendung gitu ya, Bun, di saya. Gimana cuaca di lingkungan sekitar Bunda-Bunda sekalian nih? Udah mulai sering hujan nih, Bun. Semoga keluarga Bunda sehat-sehat selalu ya, Bun. Soalnya kalau udah musim hujan gini kan kadang anak-anak berangkat sekolah udah hujan, pulangnya juga kehujanan gitu-gitu ya, Bun. Jadi malam tuh kadang anak-anak udah meler hidungnya. Tapi semoga semua sehat-sehat aja.
Kadang tuh perasaan seorang ibu tuh kalau lihat anaknya lagi sakit tuh, mending kita yang sakit ya Bun. Apalagi kalau anaknya masih kecil-kecil ya Bun, mending kita deh yang sakit. Tapi kan nggak bisa gitu ya Bun, karena sakit itu sebenarnya banyak membawa berkah. Buat siapapun sih, buat anak-anak mungkin biar bisa lebih anteng, buat yang dewasa bisa buat ngurangin dosa gitu-gitu lah Bun. Bukan dosa-dosa yang gimana ya Bun, mungkin dosa yang kayak bohong-bohong ringan atau nunda-nunda waktu sholat, nggak sengaja ngomong kasar ke orang yang berhak kita hormati, nggak sengaja nyakitin orang lain, gitu-gitu sih Bun kalau dalam pikiranku. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu diterima dengan ikhlas Bun. Biar Allah seneng gitu loh Bun kalau kita nurut. Kayak kita nih ketika lihat anak yang nurut, kita seneng kan Bun? Nah, begitupun Allah, Bun. Kalau Allah udah seneng, maka Allah itu akan gampang ngasih sesuatu ke kita. Misalkan rezeki yang nggak diduga-duga ataupun pertolongan-pertolongan lainnya. Nah, ini saya udah mulai nyapu di sekitaran meja makannya, Bun. Standar sih kayak Buddha-Buddha yang lain kegiatannya. Cuman di video saya banyak kocehnya ya, Bun. Mungkin ada Buddha-Buddha yang lain mikirnya ngoceh mulu gitu ya, Bun. Karena saya suka sharing Bun. Saya tuh pengennya jangan ada ibu rumah tangga yang stres gitu loh Bun. Kita bisa kok menyelesaikan semuanya dengan bahagia. Meskipun kita ibu rumah tangga yang banyak banget kegiatannya, tapi kita bisa mengelola rumah tangga dengan baik dan benar. Maksudnya bukan cuma bisa kerja doang gitu loh Bun, tapi juga bisa mengurus rumah tangga. Jadi nggak pincang gitu loh Bun. Nah itu kan butuh usaha yang luar biasa ya Bun. Makanya hal tersebut bisa bikin seorang ibu itu gampang stres. Kalau stres kan berarti nggak tenang, nggak nyaman, nggak bahagia gitu loh Bun. Lah untuk apa gitu loh, mending di rumah tapi keluarga aman terkendali. Tapi kalau kita tetap kekeh pengen bekerja, ya kita harus berusaha mengendalikan diri. Soalnya ibu bekerja itu akan mengalami dua situasi yang berbeda, Bun. Satu situasi di rumah dan satu lagi situasi di tempat kerja. Jadi kalau nggak berusaha buat mengelola dan memilah apa yang harus dikelola dan apa yang harus dipilah, ibu rumah tangga itu akan gampang stres. Apalagi buat yang baperan dan yang suka bernegatif thinking nih, pasti akan gampang merasa nggak cocokan dengan sesuatu. Gampang merasa tersindir, gampang merasa tersakiti gitu. Akhirnya kerjanya nggak semangat, di tempat kerja merasa nggak nyaman, jadi beban gitu loh. Belum lagi di rumah kadang ada sesuatu yang mengganggu gitu ya. Nah ini kalau kita nggak pandai memilah atau mengendalikan diri, jadi tambah stres Bun. Kalau udah gini siapa nih yang bisa memperbaiki? Ya kita sendiri Bun. Karena kalau ngarepin perubahan dari orang lain tuh susah Bun. Mending kita sendiri yang merubah keadaan kita. Dari yang baperan berusaha tuh gak gampang baperan. Dari yang gampang berpikiran negatif berubah menjadi selalu berpikir positif. Gitu-gitu sih Bun. Gampang sih sebenarnya. Cuman kita perlu melatih diri buat terbiasa. Karena semua butuh proses Bun. Nah gitu ya Bun, ini saya udah selesai Bun. Terima kasih sudah menonton ya Bun. Semoga sharingnya bermanfaat Bun. Bye Bun.